Saya mengajar di beberapa universitas, ada di Universitas Safin Pati, ada di Magister Kenotariatan Undip, dan saya juga praktisi. Ya, mungkin sekarang memang praktisi saya kurang begitu aktif ya, dan memang saya lebih fokus untuk mendalami terkait dengan aspek teori ya, jadi lebih kepada akademisi. Mungkin beberapa kali saya juga sudah menjadi ahli ya di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan. Kebetulan memang rumpun bidang keahlian saya utamanya adalah pidana. Tapi juga karena memang saya juga dipercaya mengajar di bidang keperdataan ya, dan saya juga kebetulan memang concern atau persinggungan atau irisan dari hukum pidana dan hukum perdata. Jadi mungkin kita bisa discuss di dua aspek itu karena yang memang menjadi kemahiran saya. Baik, saya buka diskusi kita ini dengan judul peluang dan tantangan digitalisasi pertanahan. Dalam kurung mungkin spesifik terkait dengan sertifikat tanah elektronik. Nah, mungkin nanti bisa berkembang ya. Jadi saya juga mungkin ada masukan dari rekan-rekan semua. Jadi mengawali diskusi kita hari ini mungkin yang paling penting dan selalu saya sampaikan founder dan sebagai seorang akademisi hukum, praktisi hukum, penstudi hukum adalah fondasi normatif. Jadi kadang memang kita sering lupa hukum itu adalah ilmu yang normatif atau dogmatis. Katakan oleh beberapa pakar hukum, ilmu hukum itu adalah sui generis atau khas. Jadi jangan lupa bahwa prinsip hukum itu adalah prinsip yang normatif atau dogmatis. Artinya logika penalaran hukum kita adalah selalu berawal dari premis-premis yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Karena Indonesia adalah rumpun civil system atau Eropa kontinental. Jadi bicara tentang dasar normatif konteks pembahasan tentang sertifikat tanah elektronik yang merupakan produk digitalisasi pertanahan yang bagian dari pelaksanaan bahan berbasis elektronik atau e-government, itu dari yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar, terus juga Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA yang nomor 5 tahun 60, terus turunannya atau undang-undang lainnya mengatur juga undang-undang tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, turunannya ada PP 71 tahun 2019, turunannya ada Perpres 95 2018, dan lebih spesifik bicara tentang aspek digitalisasi pertanahan khusus elektronik adalah di Permen ATR atau Kepala Kantor Kepala BPN nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik sebagai bagian pendaftaran tanah. Kalau kita bicara, kebetulan disertasi saya juga membahas konsep tentang revolusi industri 4.0 waktu itu. Karena memang dan perkembangan konsep-konsep hukum modern itu tidak terlepas dari latar belakang sosial masyarakatnya. Maka ada dikatakan ubisositas ibius, di mana ada suatu masyarakat, di situ ada hukumnya. Jadi berkembangnya masyarakat maka akan menciptakan pola-pola hukum baru. Nah, sekarang kalau kita cermati bicara di kondisi e-government saat ini, kita sudah di era industri 5.0. Ya, sudah melampaui 4 generasi industrial. Saat ini sosial, relasi masyarakatnya itu sudah tidak terlepas dari aspek human robot, collaboration, cognitive system, customization, atau sudah tidak terlepas dari aspek yang namanya AI, digitalisasi elektronik. Nah, ini sudah menciptakan pola-pola relasi di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan pemerintahan, dan bahkan kita sudah
bisa tidak dipungkiri lagi bahwa kita tidak terlepas lagi dari yang namanya perkembangan informasi dan elektronik. Itulah yang diadopsi oleh pemerintah kita untuk membangun ekosistem electronic government atau e-government. Ya, yang mana basis daripada pelayanan pemerintah berbasis elektronik itu dalam kerangka besar apa sih? Kalau saya soroti ada 4 aspek yang coba untuk ditransformasikan atau diperbaharui. Yang pertama, aspek e-government itu mensoroti terkait dengan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ini sejalan dengan yang namanya good government atau government, ya, atau kelola pemerintahan yang baik. Nah, jadi walaupun elektronik, tapi standar azasnya atau standar konsep hukumnya itu adalah harus transparan, harus efisien, dan akuntabel. Dan kedua, dipastikan bahwa walaupun diciptakan ekosistem e-government, itu harus mencerminkan kepastian hukum dalam layanan publik. Jadi, sarana elektronik, informasi elektronik, dokumen elektronik, pirantinya harus kuat dulu. Artinya, konsep-konsep hukumnya harus jelas, sehingga tidak ada yang namanya bias terhadap pemahaman atau penalaran hukumnya. Maka, terciptanya e-government itu, pemerintah sudah menciptakan yang namanya Undang-Undang ITE sebagai basis untuk menerangkan apa itu konsep-konsep informasi dan transaksi elektronik, penyelenggara sertifikat elektronik, atau penyelenggara sistem elektronik. Itu harus dibangun dulu. Maka dikatakan bahwa e-government itu harus ada kepastian hukum. Yang ketiga, e-government itu adalah untuk melakukan pencegahan terhadap maladministrasi dan budaya korupsi. Ya, jadi pengembangan TI melalui infrastruktur hukum itu diharapkan memang akan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau juga menghindari adanya kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pelayanan publik. Yang keempat, diharapkan dengan adanya e-government itu kualitas pelayanan yang selama ini dianggap cukup lama, dianggap banyak menghambat kebutuhan masyarakat, itu sudah tidak ada lagi. Maka dikatakan kualitas pelayanan publik harus lebih cepat dan terukur dengan adanya e-government. Ya. Maka pemerintah menciptakanlah yang namanya ekosistem penyelenggaraan e-government. Ya. Kalau kita cermati bagaimana alur penerbitan atau penyelenggaraan sertifikasi elektronik, saya ambil ini yang paling sederhana. Artinya pemohon sertifikat elektronik. Jadi sertifikat elektronik itu makanya tadi dijelaskan sertifikat tanah elektroniknya. Karena produk sertifikat elektronik banyak. Nanti kita ke sana. Artinya kita bisa melakukan permohonan kepada penyelenggara sertifikat elektronik. Ya, ini nanti ada beberapa penyelenggara baik domain publik maupun domain private. Nah, nanti penyelenggara ini akan bekerja sama atau berkoordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik. Ya, penyelenggara sistem elektronik untuk menampung dan memvalidasi permintaan-permintaan terkait dengan sertifikat elektronik. Nah, nanti ditampungnya di penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Ya, nah, hasil akhirnya adalah produk penerbitan sertifikat elektronik. Sederhananya begitu bisnis prosesnya, Bapak Ibu atau rekan-rekan semua. Nah, nanti kalau lebih detailnya ada di PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Mungkin nanti kita bisa dielaborasi sendiri ya, dibaca-baca. Tapi sederhananya begini. Nah, dan yang paling harus dipahami sebagai pemahaman mendasar terkait dengan sertifikat elektronik adalah
dua domain penyelenggara ini, penyelenggara sertifikat elektronik dan penyelenggara sistem elektronik. Ya, nanti jangan salah, PSRE atau penyelenggara sertifikat elektronik ini dia mengelola dan menerbitkan sertifikat elektroniknya. Sedangkan sistem elektronik dia menyelenggarakan sistem atau platform elektroniknya. Produknya, ya, kalau PSRE itu adalah sertifikat digital, tanda tangan elektronik, dan lain sebagainya. Sedangkan PSE itu produknya adalah layanan e-commerce, aplikasi digital. Ya. Siapa saja contoh-contohnya? PSRE itu BSRE, Privy, Peruri, Signature, ini nama penyelenggaranya. PSE itu Tokopedia, Gojek, OVO, dan aplikasi perbankan. Ya. Peran di ekosistem penyelenggaraan sistem elektronik adalah untuk mendukung keaslian dan keamanan data elektronik kalau PSRE. Sedangkan PSE itu untuk menyediakan dan menjalankan layanan digital. Ini yang kadang sering kebalik-balik. Mana sih sebetulnya penyelenggara sistem elektronik atau mana penyelenggara sertifikat elektronik? Ini contohnya penyelenggara sertifikat elektronik BSRE, Badan Sertifikasi Elektronik, di bawah Badan Cyber atau Sandi Negara. Ini PSRE pemerintah. Ada juga Peruri, dia PSRE non instansi tapi dia menyediakan berbagai layanan sertifikat elektronik termasuk e-materai. Ya, jadi sekarang kalau mau membuat dokumen elektronik nggak perlu beli materai tempel, ada yang namanya e-materai, pesannya lewat PSRE Peruri. Ya, termasuk juga kita untuk membuat konsep atau membuat tanda tangan digital. Ada juga Privy, DigiSign, Vida, Teken Aja, Signature, Tilaka. Ini berbagai penyelenggara layanan PSRE yang backgroundnya adalah private atau swasta. Mereka sudah tervalidasi layak dan memang kompeten untuk menyelenggarakan penerbitan sertifikasi elektronik. Ya, sertifikatnya tangan elektronik, ada segel, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat, autentifikasi, dan lain sebagainya. Mungkin nanti yang lebih detail menjelaskan dengan elektronik kan orang-orang IT ya. Tapi pada prinsipnya dalam kacamata hukum, ya ini adalah sah dan legal. Sah dan legal. Ya. Tentunya yang mana dikeluarkan oleh PSRE yang memang dia terdaftar dan tervalidasi sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang sah. Ya ini perinciannya ya, ada sertifikat tanda tangan digital atau digital signature certificate, ya, yang mana nanti bisa digunakan untuk mengautentikasi dan memverifikasi dokumen digital, kontrak elektronik, fintech. Mungkin kadang kalau kita cermati ya, saya kebetulan pernah mengangkat terkait dengan perkara fintech. Fintech itu kan pinjaman online. Jadi pinjaman online ini ternyata legal standing terangnya adalah kontrak elektronik, yang mana menjadi dasar mereka untuk melakukan penagihan kepada para debiturnya. Dan setelah saya baca betul, ternyata rekan-rekan itu mungkin ada yang tanpa sadar atau mungkin juga menyadari itu diminta tanda tangan elektronik, yang mana dituangkan dalam dokumen kontrak digital. Jadi hati-hati ya untuk menuangkan tanda tangan elektronik, karena bentuk tanda tangan elektronik itu tidak harus yang dalam bentuk barcode, termasuk yang identik juga dengan tanda tangan yang manual, itu juga sudah berlaku, termasuk juga stempel elektronik.
Terus juga sertifikat identitas atau identity certificate. Ini bisa KTP elektronik dan lain sebagainya. Termasuk ada juga NPWP elektronik. Saat ini rekan-rekan kan bisa dibilang kalau mau mempunyai usaha, apalagi yang sudah dewasa, ini kan diwajibkan memiliki NPWP, terutama yang berpenghasilan ya. NPWP sekarang nggak akan diciptakan yang manual atau yang fisik. Jadi kalau minta ke KPP itu munculnya NPWP elektronik. Ya. Ini berbagai resolusi atau berbagai perkembangan sertifikasi elektronik. Ya. Namun dalam kacamata kita boleh cermati dengan baik, ada berbagai tantangan perkembangan sertifikasi elektronik. Yang paling pertama adalah bicara tentang validitas pembuktian elektronik di pengadilan. Ya, ini menarik ya, karena ini produk baru. Bicara tentang dokumen elektronik ini, yang paling pertama dibahas adalah bicara tentang validitas pembuktian. Masalahnya apa? Masalahnya kadang sering terjadi resistensi antar penegak hukum. Penegak hukum itu bisa polisi, bisa jaksa, bisa pengacara. Ya, ini kadang keberlakuannya atau validitasnya itu sering disangsikan. Nah, terus juga hakim dalam berbagai putusan itu belum seragam dalam memahami kekuatan pembuktian sertifikat elektronik. Nah, resikonya apa? Ada ketidakpastian hukum, bahkan ada sengketa. Nah, maka diperlukan harmonisasi. Ini ada berbagai nanti produk harmonisasi. Kedua, bicara tentang produk sertifikat elektronik atau produk digital itu, yang sering dibahas adalah tentang keamanan data atau pelindungan hak privat. Potensi kebocoran data kalau di pertanahan berkaitan dengan pertanahan, kepertasan sistem negara. Kenapa? Sertifikat itu kan dokumen negara. Dokumen negara. Dokumen negara itu kalau nantinya, kalau kita lihat ya, kalau kita cermati, hampir semua kantor pertanahan itu sudah menerapkan yang namanya digitalisasi pertanahan atau sistem KKP. Sistem KKP itu adalah sistem pelayanan kantor pertanahan. Bahkan sudah dari tahun kalau nggak salah 2022 itu sudah diberlakukan yang namanya alih media. Alih media yang maksudnya adalah apa? Sudah ada beberapa hampir tidak akan mengeluarkan lagi yang namanya produk sertifikat non elektronik. Semuanya sudah terdigitalisasi. Terdigitalisasi itu bahkan kalau rekan-rekan mau melakukan peralihan, mau melakukan ukur ulang di kantor pertanahan, produk yang lama itu harus dilakukan yang namanya pemetaan secara digital atau plotting. Namun yang sering kadang dibahas adalah bagaimana sisi keamanan data. Karena sebagaimana kita sudah pernah mengalami ya kasus-kasus, mungkin yang senior sudah berpengalaman juga, data perbankan saja sering bobol. Data perbankan, data nomor handphone kita itu sering disalahgunakan. Nah, bagaimana nanti ke depan pada saat sudah dikonversi semuanya menjadi elektronik dan itu diretas, bagaimana terhadap keamanan datanya? Karena apa? Kalau saya boleh mengkritisi, negara dalam satu sisi berusaha untuk melakukan efektivitas, melakukan penyempurnaan terhadap produk hukum pertanahannya, tapi negara dalam sistem publisitas tanahnya, mungkin ada yang background-nya hukum tanah, itu tidak stelsel positif. Artinya apa? Hukum pertanahan kita itu masih stelsel negatif berorientasi positif. Artinya apa bedanya? Negara itu stelsel publisitasnya itu tidak menjamin secara mutlak produk hukumnya.
negara sih menganut sistem itu benar sepanjang tidak ada yang men-challenge, sepanjang tidak ada yang keberatan. Nah, inilah yang jadi PR kita. Kalau di Australia itu sudah stelsel positif. Artinya kalau mau dimaksimalkan upaya pengamanan terhadap produk hukum kepada warga negaranya, harusnya negara juga melakukan pengamanan secara maksimal. Tapi ini tidak dibarengi dengan perubahan stelsel publisitas di kantor pertanahan. Selanjutnya bicara sinkronisasi data lama atau legacy data. Seringkali terjadi salah input pada saat migrasi. Data historis tidak lengkap, terus adanya sengketa akibat inkonsistensi. Kebetulan kemarin kami juga ada pengalaman ya. Ini juga menjadi PR bagi kantor pertanahan. Karena produk sertifikat klien kami ternyata terplotting itu terpetakan produk orang. Nah, artinya pada saat klien kami melakukan alih media menjadi sertifikat digital, plot fisiknya secara digital itu sudah ditempati orang lain. Nah, ini seringkali terjadi. Nah, bagaimana nanti kalau ini ternyata banyak permasalahan, dan kadang yang uniknya belum tentu orang yang sudah menerima sertifikat elektronik mau melakukan perubahan. Mereka beranggapan bahwa kan sudah diterbitkan. Kenapa saya mau mengikuti permintaan pihak lain? Nah, bagaimana pertanggungjawabannya kantor pertanahan? Nah, ini kadang seringkali juga di dalam praktek masih terjadi berbagai kesalahan input atau kesalahan plotting. Dan ada juga yang terakhir, ada permasalahan tentang disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Di level peraturan menteri ATR BPN itu sudah mengakomodir tentang sertifikat elektronik. Tapi di level UPA belum ada perubahan. Di level Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 belum dilakukan perubahan. Baru ada perubahan di level PP 24 Tahun 97 dan PP 18 Tahun 2021. Namun seringkali menjadi kontradiktif apabila ada permasalahan, apalagi misalkan sengketa antara produk hukum dengan mana yang lebih kuat. Dua-duanya sah. Ya, ini kadang seringkali menjadi polemik juga, dan kadang seringkali regulasi seperti ini menjadi celah hukum, terjadi konflik normal. Jadi 4 hal ini kalau bagi saya pribadi menjadi sorotan utama dari berkembangnya sertifikat elektronik, khususnya terkait dengan perkembangan pelayanan e-government. Kita yang pertama, coba. Ini menarik, saya tadi ada yang resen juga. Iya Bapak. Kita di sebelah. Mau izin Pak ya, aduh ini seru banget, ini baru berapa slide aja. Ini seru nih, sebelum makin dalam kita pembahasan tantangan dan risiko dan lainnya. Pak, mohon izin Pak, sekiranya bisa dibikin full nggak Pak? Biar teman-teman bisa, iya. Itu aja sih Pak. Mohon maaf. Nggak apa-apa Pak. Cukup nggak ini? Pak? Cukup Pak, mohon izin Pak ya. Oh alah. Bapak-bapak tadi di selaja. Iya, ini baca tadi ya Pak? Baca sih, katanya baca. Memang, wah kayak ini seru banget nih. Makin seru, sepertinya harus dibikin full. Mohon maaf Pak. Dilanjut Pak, izin Pak. Oke, jadi ini legalisasi produk hukum baru dengan sertifikat elektronik. Kita harus mengenal dulu sebetulnya sertifikat elektronik itu sudah masuk alat bukti atau belum, terutama berkaitan dengan hukum acara. Ini seringkali menjadi dilema. Makanya saya tanyakan dulu nih kepada rekan-rekan,
Kira-kira kalau bicara alat bukti elektronik, hukum acara kita sudah mengakomodir belum? Kalau ada yang mau diskusi nggak apa-apa, kalau mau lanjut nggak ada masalah. Atau ada yang mau nambahkan, silakan. Ini pertanyaan mendasar, karena dari sinilah kita bisa bicara bahwa ini sah. Bukan apa sebuah evolusi, transformasi, pelayanan, tapi kalau tidak berkekuatan hukum. Inilah yang seringkali harus dipahami sebagai praktisi hukum, sebagai akademisi hukum, bahwa apapun itu produknya, kalau tidak bisa menjadi alat bukti dalam suatu sengketa hukum, yang mana nanti bicara tentang penegakan hukum, bicara tentang sengketa hukum, nanti nggak ada artinya. Ya, jadi pertama kita bahas ini dulu ya, jangan sampai nanti kita bahas tentang masalah ya, berarti alat bukti sertifikat elektronik. Ini yang menarik. Pembuktian yang pertama bicara tentang sertifikat elektronik itu dibatasi di dalam Undang-Undang ITE. Pasal 5. Saya ambil undang-undang yang terakhir ya. Karena Undang-Undang ITE kan sudah 2 kali mengalami perubahan. Atau saya ya bisa coret-coret ya. Oh bisa ya. Jadi ini di Undang-Undang nomor 1 ya. Nah, nomor 1 2024. Ini di perubahan kedua, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Kebetulan ada beberapa catatan sebetulnya bicara tentang dokumen elektronik. Yang pertama, Pasal 5 ayat 1, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kalau baca jangan hanya ayat 1. Lanjut ayat 2. Informasi dokumen dan hasil cetakannya merupakan perluasan alat bukti yang sah menurut hukum acara. Nomor 3 juga dibaca. Jangan berhenti di nomor 2. Informasi elektronik, dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang ini. Jadi hati-hati nanti. Sepanjang nanti bertentangan dengan proses penerbitan informasi, dokumen, hasil cetak elektronik yang tidak diatur di dalam undang-undang ITE, maka bisa di-challenge. Nah inilah yang seringkali mata orang umum, yang mana produk hasil manual atau konvensional kan mudah, tantangan basah, cetakannya juga kelihatan, bisa diraba, bisa dipegang, tanda tangannya jelas. Ini mudah diidentifikasi. Tapi pada saat kita menerima dokumen elektronik secara elektronik, ini masih menjadi debatable. Karena ayat 1, ayat 2 dibatasi ayat 3. Nah, bagaimana nanti masyarakat awam bisa memfilter, oh ini sah, oh ini tidak sah. Karena dua-duanya kan kita tidak terlibat. Kita tidak terlibat dan kita tidak bisa memastikan dengan kasat mata. Artinya, ini masih ada PR kalau saya cermati. Kenapa? Penyelenggara sertifikat elektronik, penyelenggara sistem elektronik terbatas bagi para pihak yang berkepentingan untuk memvalidasi apakah produk hasil cetakan, produk dokumen elektronik adalah sah, mengikat. Ini, dan benturannya lagi nanti menarik ya. Benturannya adalah terkait dengan perlindungan data pribadi. Kalau ini dokumen privat,
bukan dokumen publik, dan ini bentuknya elektronik, pada saat kita mintakan, benturannya adalah dokumen pribadi, data pribadi. Yang mana menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tidak boleh orang mengakses data pribadi orang lain. Nah, ini menariknya. Nah, itulah yang akhirnya tadi terjadi disparitas terhadap validitas suatu produk elektronik. Itu satu. Yang keempat, ketentuan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana ayat 1 tidak berlaku dalam hal diatur lain oleh undang-undang. Nah, jadi masih ada syarat lain nih. Apa ini ayat 4-nya? Ayat 4-nya adalah kalau kita cermati, ini berkaitan dengan yang namanya produk-produk yang harus dibuat oleh pejabat notaris PPAT. Jadi, jangan nanti percaya walaupun itu dicetak oleh notaris PPAT, berkaitan dengan produk notaris PPAT itu masih dibatasi ruang lingkupnya. Belum mencerminkan sebagai bukti elektronik. Karena pasal 5 ini membatasi bahwa produk notaris itu, produk akta otentik, masih tidak bisa menggunakan sarana elektronik. Harus dicetak secara manual. Jadi, nanti kalau suatu saat pegang kopian atau soft file yang nanti itu beredar, dikatakan ini salinan akta notaris, kita juga patut untuk tidak memvalidasi ini adalah sah. Karena ada ayat 4. Ya, ketentuan pembuktian di Undang-Undang ITE pasal 5 inilah yang pasal 5 ayat 3, pasal 5 ayat 4 ini yang seringkali menjadi debatable pada saat memvalidasi produk dokumen elektronik. Nanti kita bahas lagi yang ini. Selanjutnya, di KUHP baru ini kalau rekan-rekan yang concern di hukum pidana, ini kan kita bicara hukum pidana modern. Jadi 2002 ini kebetulan kalau yang masih mahasiswa beruntung. Artinya kita belajar ulang. Kenapa saya bilang begitu? Karena KUHP dan KUHP-nya itu berubah semua. Hukum pidana formal dan hukum pidana materialnya berubah semua. Jadi nggak boleh lagi pakai KUHP WVS 1/1946 atau KUHP peninggalan kolonial atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Ya, nah ini juga yang ya rencana nanti kalau ini kebetulan UT ya, saya kan kebetulan mau menerbitkan buku KUHP. Saya kasih eksplanasi, penjelasan runtut pasal per pasal dari pasal 1 sampai pasal 624. Jelas di ya sampai hari ini aja masih belum selesai, tapi insya Allah minggu depan saya selesaikan. Hukum itu tidak terlepas dari yang namanya KUHP. Akademisi, mahasiswa, praktisi. Karena ya saya berusaha untuk juga belajar ulang memahami konsep dasar hukum pidana modern Indonesia, dan saya coba tularkan kepada rekan-rekan para praktisi maupun akademisi hukum. Nah, ini di KUHP dan di KUHP ternyata sudah mengakomodir yang namanya bukti elektronik. Menariknya, tapi saya juga agak menyayangkan kenapa definisi surat di dalam KUHP kita yang baru itu termasuk di dalamnya adalah bicara tentang diciptakan atau dikeluarkan secara elektronik. Nah, apakah nanti dokumen elektronik akan disetarakan dengan surat? Sedangkan mestinya
surat yang mana itu dalam konsep hukum kita adalah bicara tentang suatu dokumen yang tertulis kan. Nah, tertulisnya ini kan perbedaan kualifikasi yang konvensional atau surat yang elektronik. Karena kita tadi merujuk pada pasal 5 Undang-Undang ITE. Nanti dulu validitasnya kita harus pastikan dulu surat elektronik itu. Jadi tidak bisa nanti taken for granted. Kalian rekan-rekan terima surat elektronik terus bilang, oh ini pasti sah. Karena harus tervalidasi oleh lembaga yang menyelenggarakan sistem elektronik. Jadi nggak bisa kayak, misalkan saya dengan Pak Nartaka bikin perjanjian, terus datang berdua, ini sah kok. Kalau saya sebagai notaris, saya sebagai praktisi hukum, oh nanti dulu. Kalau surat konvensional, saya selesai di rekan-rekan semua. Saya validasi dengan tanda tangan yang ada di KTP, selesai. Tapi kalau sertifikat elektronik atau dokumen elektronik, saya harus memvalidasi ke penyelenggara dulu. Dikeluarkan oleh siapa. Jadi jangan langsung nanti diterima. Nah, ini menariknya, definisi surat itu sudah diperluas di dalam KUHP kita. Yaitu bicara tentang surat yang dikeluarkan secara elektronik. Lantas apa nanti perbedaannya dengan bukti elektronik? Nah, ini nanti jadi bahan diskusi ya. Rekan-rekan semua. Artinya tapi terlepas dari pendefinisian yang sudah diperluas dalam konsep surat, bahkan ya kalau rekan-rekan nanti cermati di pasal 158 KUHP kita, itu mendefinisikan tentang di muka umum. Dulu di muka umum dalam KUHP yang lama itu di muka umum yang secara fisik. Di muka umum itu tidak harus dilihat orang banyak, tapi cukup dilihat lebih dari korban, pelaku, dan orang lain. Artinya di situ ada saksi selain korban dan pelaku. Tetapi di pemahaman KUHP yang baru, di muka umum itu termasuk juga di suatu layanan elektronik. Jadi nanti kalau kayak gini nih, kita Zoom meeting, ya, saya mohon maaf nyinggung perasaannya Pak Nartaka, yang mana menurut Pak Nartaka itu tidak patut dan menurunkan martabatnya Martaka. Itu bisa saya dilaporkan dengan konsep di muka umum. Bahkan menariknya, nanti kita ke sana, KUHP kita itu sudah, kalau kita ngomong ya palu gada, palu minta ada. Nah, jadi kalau dulu orang yang belajar KUHP yang lama itu ketentuan pasal 63 ayat 2 bahwa yang mengatur tentang pidana khusus itu akan diatur di undang-undang lain, atau di pasal 103 sebagai bridgingnya KUHP yang lama itu akan diatur di peraturan yang lain. Tapi di KUHP yang baru, kalian rekan-rekan harus baca itu campur aduk, ibu rekan-rekan semua. ITE-nya ada, terus juga bicara korupsi ada, narkoba ada. Nah kalau kita nggak cermat, nanti kalau sudah menggebu-gebu, ini melanggar KUHP, ini melanggar undang-undang khusus, tipikor, ternyata dirubah dalam KUHP. Berarti kan kita salah penerapan azas legalitas, ya kan? Salah penerapan hukum. Kalau salah penerapan hukum, maka kita dikatakan tidak cermat. Nah, dan berarti keliru penerapan hukum, berarti tidak bisa dihukum dong orangnya. Nah ini yang salah satu poin yang harus dicermati ya. Jadi ya mumpung masih baru, nanti dibaca baik-baik karena banyak hal yang diatur yang baru, pendekatan hukumnya baru, konsep hukumnya baru, definisi hukumnya baru, penalaran hukumnya pun baru. Jadi saya harapkan dibaca betul-betul nanti yang berkaitan dengan
KUHP dan KUHP. Kita fokus sekarang bicara tentang produk digitalisasi pertanahan. Nggak cuma sertifikat elektronik, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Ada buku tanah elektronik. Ya, kalau saya boleh sampaikan ya, bicara tentang sertifikat itu, kebetulan saya pernah jadi ahli di Barreskrim. Ini menarik ya. Kasus data PDP, pelindungan data pribadi, berkaitan dengan sertifikat. Coba, saya mau tanya sama rekan-rekan. Benar nggak premis pernyataan bahwa satu-satunya pihak yang memiliki dan berhak terhadap sertifikat tanah adalah kantor pertanahan? Coba, benar nggak premis itu? Satu-satunya lembaga atau pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dokumen pertanahan adalah hanya kantor pertanahan. Coba, saya pengen random saja nih. Kira-kira benar nggak premisnya seperti itu? Karena nanti ini menarik. Ini berkaitan nanti dengan dokumen pribadi atau data pribadi. Siapa kira-kira yang mau diskusi? Ayo teman-teman, mungkin ada dari teman-teman di sini yang mau menjawab perihal apa yang disampaikan narasumber kita seperti itu. Silakan boleh raise hand teman-teman atau silakan tulis di kolom chat seperti itu. Silakan. Silakan. Benar nggak yang berwenang atau yang berhak mengetahui informasi elektronik terkait dengan pertanahan atau dokumen pertanahan hanya kantor pertanahan? Nambah lagi ya ternyata pesertanya ya Mbak, 162. Coba kira-kira siapa? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Kita jangankan rekan-rekan semua. Halo Pak. Ya silakan. Ya silakan Pak. Oke silakan Pak, siapa? Saya Faris Kak. Faris Pak. Oke Mas Faris. Saya izin menjawab ya Pak, terkait lembaga yang berwenang untuk mengelola dan menyimpan arsip data pertanahan dalam konteks dokumen elektronik. Menurut saya di kantor pertanahan oke sih Pak, karena ngelihat dari yang zaman dulu kayak kantor lurah dan lain-lain itu kan yang masih fisik dan belum konkret juga sih terkait itu. Jadi menurut saya sendiri, menurut argumen saya dan pendapat saya, yang lembaga yang berwenang untuk mengelola dokumen pertanahan milik pribadi masing-masing itu kantor pertanahan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita harus minta file sertifikat pertanahannya juga sih Pak. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Betul yang dikatakan Mas ya. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin yang masih ada yang mau menjawab seperti itu, silakan. Ya itu Pak. Oke, silakan ya. Pak. Halo, ya saya Ahmad Saifuddin Pak dari Universitas Muhammadiyah, ilmu semester 1. Oke, silakan. Mengenai pertanyaan Bapak itu yang satu-satunya itu buat saya setuju, karena apa? Melihat tadi di undang-undangnya kan, undang-undang dasar kita, undang-undang dasar itu pasal 33 ya, yang penguasaan tanah negara. Jadi harus ada lembaga khusus gitu. Dan pemerintah sudah menunjuk PPN atau ATF itu. Jadi buat saya itu setuju. Oke, terima kasih Pak. Oke, kan tadi pertanyaannya adalah apakah satu-satunya lembaga yang mengelola dan mengetahui terkait dengan dokumen pertanahan. Premisnya kalau
saya lekatkan satu-satunya, kesannya bahwa betul lembaga pertanahan itu adalah lembaga yang mengelola terkait dengan dokumen pertanahan atau informasi pertanahan. Ya. Pertanyaannya, saya lanjutkan nih Pak. Kalau ada suatu sengketa hukum yang mana berkaitan dengan hak kebendaan, terus itu dicantumkan oleh lawan yang berkaitan dengan pertanahan, terus dia tidak meminta informasinya di kantor pertanahan atau dia memperoleh datanya di luar kantor pertanahan, sah tidak dokumen yang dia peroleh? Jadi pertanyaannya adalah apakah sah? Kan nanti ini kembali sah atau tidak sah. Apakah sah jika ada seseorang mengetahui informasi dan dokumen pertanahan yang mana tidak diperoleh oleh atau dari kantor pertanahan, tapi dia diperolehnya dari pihak lain? Sah tidak? Oke. Izin menjawab lagi Pak, saya Faris. Silakan. Terkait ini konteksnya dalam sengketa pertanahan, maksud kebendaan. Masuknya kalau secara ini hukum acara perdata ya Pak. Kalau menurut saya tidak sah karena penggugat ini melanggar perlindungan data pribadi. Yang tadi Pak Unggul kan, cuma saya sedikit lupa sih Pak untuk detail peraturan data pribadinya, karena kan sertifikasi tanah digital ini masih harus dipertanyakan juga terkait perlindungan data pribadi itunya, terkait perlindungan data pribadinya. Oke. Ini kan akhirnya menjadi kompleks kan, tidak sesederhana kita langsung menjawab ya berarti hanya kantor pertanahan Pak, selesai di end kan. Ternyata nggak sesederhana itu. Makanya yang jadi pemahaman adalah orang awam itu hanya memahami sertifikat. Padahal sertifikat itu adalah salinan buku tanah. Jadi ada dua produk. Produk buku tanah dan produk sertifikat. Yang mana kalau kita bicara tentang peraturan pertanahan PP 24 tahun 97, sertifikat itu adalah salinan di buku tanah yang mana diberi pemegang hak. Jadi konsep terkait dengan informasi dokumen pertanahan itu, satu ada di BPN itu adalah buku tanah. Kedua, sertifikat tanah ada di pemegang haknya. Oke? Jadi harus dipahami, nanti dibedakan buku tanah elektronik dengan sertifikat tanah elektronik. Ya. Tapi dua-duanya itu harus sinkron datanya. Karena apa? Sertifikat tanah itu adalah salinan dari buku tanah yang mana diberikan kepada pemegang hak sebagai tanda bukti tanah, di mana muat data yuridis. Data yuridis itu ada berkaitan dengan pemegang hak, nama pemegang hak, nomor objek hak, terus yang membebaninya juga, ya, termasuk juga tentang aspek-aspek khususnya misalkan ini tentang peralihan, pembebanan, tanganan, pasan hak. Ini tertuang dalam data yuridis. Jadi ada data yuridis dan ada data fisik. Data fisik itu ada luas, batas, surat ukur, terus juga ada peta bidang. Ini data fisik. Jadi nanti harus dipahami, bicara tentang dokumen buku tanah atau informasi buku tanah itu dibagi dua, informasi yuridis dan informasi fisik.
Nah, yang ada di rekan-rekan semua itu adalah sertifikat tanah. Lah, tadi kalau kita kaitkan dengan pertanyaan saya yang pertama, artinya kalau kita mendasari norma bahwa ada 2 produk tentang informasi dan dokumen elektronik, yang mana satu disimpan di kantor pertanahan, yang satu diberikan kepada pemegang hak, berarti premisnya adalah berubah. BPN berarti menjadi bukan satu-satunya. Ini kalau kita bicara spesifik tentang produk buku tanah dengan sertifikat tanah. Jadi, kalau dimungkinkan rekan-rekan mengetahui informasi dokumen tanah di luar BPN, mungkin tidak. Kan menjadi mungkin. Ya, menjadi mungkin. Bisa jadi diperoleh dari yang bersangkutan, atau bisa jadi diperoleh dari dia yang memegang terkait dengan hak kebendaannya. Misalkan ada dipasang hak tanggungan, atau dipasang roya nantinya akan dihapus. Memproses ini kan dia akan tahu informasi pertanahannya dari sertifikat yang sedang diproses. Nah, ini yang paling mendasar, yang kadang seringkali pemahamannya itu keliru. Ya, kebetulan saya mengajar di kantor di kenotariatan, dan saya bedah juga yang kaitan seperti ini. Dan ini juga saya sampaikan di Bareskrim waktu itu. Karena ada beberapa ahli menyatakan bahwa kalau tidak diperoleh informasi dan dokumen selain dari BPN menjadi tidak sah. Sedangkan saya jelaskan Undang-Undang Agraria, PP 2497, PP 18 2021 menyatakan ada loh informasi atau dokumen yang diserahkan kepada orang lain. Artinya kalau kita pakai logika dasar, berarti kita tidak boleh menyatakan satu-satunya hanya BPN. Bisa jadi ada orang lain. Terlepas orang itu akan memperoleh sah di luar BPN, tapi katakanlah dari pihak-pihak yang mana berkepentingan, berarti menjadi alas hukum yang menyatakan sah perolehannya. Ya, yang penting harus dijelaskan dalam kapasitas apa dia memperoleh. Nah, karena benturannya itu dengan apa? Dengan data pribadi nanti. Rekan-rekan tahu, nanti kita ke data pribadi. Itu nanti banyak orang dikriminalkan dengan undang-undang data pribadi. Betul dikriminalkan. Saya kebetulan jadi ahli pidananya nggak sekali 2 kali, dan miris Pak, Ibu Bapak. Ancamannya ada yang di atas 5 tahun, ada yang 4 tahun. Coba bayangkan untuk hal-hal yang, mohon maaf, nama itu adalah data pribadi. Coba kalau Bapak mengkatut nama orang tanpa hak, kalau pasal 67, pasal 65 Undang-Undang Data Pribadi, Bapak bisa masuk, Ibu bisa masuk, karena nama data pribadi. Ini kacau nanti kalau penerapan hukumnya semua dianggap tanpa persetujuan saya, kan di situ dikatakan tanpa hak, tanpa persetujuan. Ya berarti yang memiliki siapa? Yo, kalau itu tidak memberi hak, selesai, bisa dipidanakan. Nah, ini contoh hal-hal yang sepele, tapi dalam praktek banyak pengkriminalan terhadap aspek hukum ini. Oke, lanjut ya. Buku tanah elektronik berarti yang disimpan di kantor pertanahan. Sekarang sudah elektronik. Ada sistem elektroniknya, digitalisasi pertanahan. Nah, buku tanah ini nanti ada bagiannya, yaitu surat ukur atau peta bidang digital. Jadi kalau kita runtut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, tata urutan pada nantinya akan menerbitkan sertifikat. Yang pertama adalah pengukuran pemetaan. Diukur, dipetakan, baru dibukukan. Setelah dibukukan, baru diterbitkanlah.
diterbitkan haknya, nanti dikeluarkan produknya. Sederhananya seperti itu prosesnya. Lah, sebelum adanya sertifikat elektronik atau sertifikat tanah elektronik, pertama kali adalah pemetaan bidang digital. Nah, jadi nanti ibu bapak kalau melakukan, katakanlah mohon maaf istilahnya peminjaman di perbankan, ya nanti akan diukur ulang atau akan di plotting, akan di plotting. Nanti di peta digital keluarlah produk peta digital. Produk digital dikeluar, bahkan nanti ada beberapa yang sudah akan menarik produk sertifikat konvensional. Nanti produknya ditarik, diganti produk sertifikat tanah digital. Nah, sebagai bentuk pelayanan digitalisasi pertanahan, nanti ada yang namanya layanan informasi pertanahan. Ada yang sudah punya aplikasi Sentuh Tanahku? Ini salah satu bentuk good governance dari kantor pertanahan. Layanan publik terkait dengan bidang-bidang tanah. Jadi nanti download aplikasi Sentuh Tanahku. Ya, kalau yang Bapak Ibu punya sertifikat analog juga sudah keluar di sini. Sertifikat analognya keluar, diketik nomor HM-nya atau nomor SGB-nya, nanti keluar. Nah, termasuk juga layanan pertanah terkait dengan sertifikat elektronik juga sudah bisa diakses. Jadi nanti akan keluar informasi tanah, sertifikatnya, peta lokasinya. Tapi memang ini dibatasi, nanti riwayat haknya terbatas. Bahkan ya di kantor pertanahan itu termasuk yang sudah cukup komprehensif. Ada juga layanan pendaftaran hak dan peralihan hak secara elektronik. Balik nama elektronik, nanti roya, pemecahan, penggabungan, HT elektronik atau hak tanggungan elektronik. Ya, ini nanti terintegrasi PPAT dan perbankan. Jadi kantor pertanahan itu termasuk lembaga pemerintahan yang cukup aktif, cukup komprehensif, cukup lengkap untuk melakukan pendigitalisasian terhadap pelayanannya. Jadi lengkap ini, ada pendaftaran peralihan. Kalau yang biasa dengan perbankan kan ada HT elektronik. Nanti kalau lunas di roya secara elektronik. Ini sehari jadi bisa cepat ya. Dan ini terintegrasi dengan PPAT, perbankan, termasuk juga sistem administrasi hukum umum AHU. AHU ini nanti yang mengakses adalah para notaris. Jadi rekan-rekan kalau nanti ada yang jadi notaris atau keluarganya jadi notaris, itu diberikan hak akses. Jadi umum atau AHU online namanya. Nah, manfaat bagi rekan-rekan untuk paling nggak pre-screening, untuk screening awal. Ini benar nggak sih? Asli atau nggak sih sertifikatnya? Coba masukin nomor SHM-nya. Kalau muncul, ya berarti paling nggak indikasinya sudah asli. Tapi berhenti nggak dengan kita cek di Sentuh Tanahku? Oh ini ada kok Pak, keluar Pak. Jangan langsung mau. Karena hati-hati. Di PP terkait dengan pejabat pembuat akta tanah, jadi ada PP 24 tahun 2016 tentang pejabat pembuat akta tanah. Itu ada syarat menolak. Jadi kalau rekan-rekan mau beli tanah, harus melalui yang namanya tahapan pengecekan. Maka di PP 18 tahun 2021 yang terbaru, pengecekan itu tidak hanya pengecekan formal, termasuk juga pengecekan secara substansial, yang mana ada kewajiban melakukan pengecekan secara fisik. Jadi jangan langsung
serta ada sertifikat elektronik, ditunjukin nih Pak. Tapi langsung percaya, jangan. Cek dulu. Fisiknya sengketa tidak. Ternyata ada blokir enggak? Atau ada sita enggak? Jadi artinya layanan sentuh tanahku yang bisa diakses publik oleh masyarakat itu hanya menjadi pre-screening atau screening awal. Habis itu harus melakukan pengecekan secara langsung ke kantor pertanahan untuk memastikan data yuridis apakah ada sengketa atau tidak, ada blokir, ada sita dari pengadilan atau sita eksekutorial, atau ada blokir. Nah, itu harus dicek. Kalau ada, nggak boleh dijalankan. Undang-undang melarang peralihan balik nama terhadap produk-produk yang sedang bersengketa secara hukum. Termasuk melakukan pengecekan secara fisik. Di PP 18/2021 ada kewajiban seperti itu. Sebetulnya baik. Baiknya apa? Untuk memastikan. Jangan sampai nanti orang dengan sangat mudah, kayak notaris PPAT ya, kadang mohon maaf ya, bagi yang berpraktek di bidang, kebetulan saya juga sudah vakum dari advokat, saya masuk ke bidang notaris PPAT biar mencoba semuanya ya. Itu nggak boleh menerima pasien, jangan nanti mafia tanahnya adalah melibatkan notaris PPAT. Karena kasus Nirina Zubair yang cukup fenomenal, kalau rekan-rekan mungkin tidak cukup memperhatikan beritanya, kalau saya kan kebetulan memperhatikan dan saya menguji tesis mahasiswa itu melibatkan notaris dan PPAT. Coba bayangkan. Yang harusnya notaris menjadi gatekeeper, menjadi pintu garda untuk menolak praktek mafia tanah, justru notarisnya terlibat. Coba bayangkan. Nah, itu yang harus diwaspadai untuk rekan-rekan semua. Bicara aspek kebendaan, hati-hati, jangan hanya di level percaya kepada notaris PPAT. Rekan-rekan juga harus punya kesadaran hukum yang lebih jeli untuk memastikan bahwa produk itu adalah bersih, baik secara yuridis maupun secara fisik. Ada ya, ini bagi ya contoh hak elektronik, arsip pertanahan digital ya. Ini yang nantinya akan merefer kepada arsip elektronik nasional. Jadi semua